Ya, mediatornya Eko. Ya. Wah, lampunya terang banget. Dikurangi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat-sobat Kendari dimanapun Anda berada, juga yang ada di Mitos Kendari ya. Jadi ini kolab antara Kendari Goib dan Mitos lagi kembali. Nah, untuk lanjutan daripada video yang pernah kami buat, sebenarnya ini bagi saya pribadi sudah cukup ya, karena video-video yang sudah banyak sekarang beredar di YouTube itu kan sudah banyak yang mengulas sisi goib daripada kasus yang di Subang. Nah, kenapa kita mau mengulas? Karena mungkin masih banyak hal teman-teman yang menanyakan dari sisi goibnya Kendari Goib seperti apa dan mitos seperti apa. Nah, di sini kita akan coba berinteraksi dengan keluarga korban ya. Jadi saya tidak akan menyebutkan nama, silakan teman-teman menilai sendiri siapa yang hadir. Saya tidak akan menanyakan dia siapa, setidaknya apakah dia tahu peristiwa itu sih. Peristiwa itu aja intinya. Jadi kami di sini berusaha menanyakan sesuai dengan kapasitas saya saja. Apa yang saya tahu dari kasus ini mungkin kayak begitu. Jujur saya tidak terlalu tahu banyak ya. Mungkin kemarin di video itu banyak yang bilang itu hostnya itu kayak nggak ngerti apa-apa ya. Memang saya nggak ngerti apa-apa kasus ini. Tapi karena ini request juga ya, kami berusaha di sini untuk membantu dengan cara kami ya, begitu. Mudah-mudahan video ini berjalan lancar dan saya bisa berinteraksi nanti dengan salah satu keluarga yang ada di Subang itu. Saya tidak akan menyebutkan namanya dan jangan paksakan saya untuk menanyakan siapa dia. Biar dia cerita sendiri siapa dia ya, begitu. Baik, teman-teman saya di sini sudah pada standby ya, mereka sudah berkomunikasi semuanya ya. Mereka inilah tim ahli spiritual kami di sini. Juga di belakang itu sudah ada yang standby. Ini bapak-bapak dari Mitos ya, teman-teman ya. Ini Mas Pijar, Mas Yadi dengan Mas siapa? Oh iya, ya, itu adalah saudara-saudaranya Eko ya yang biasa jadi mediator di sini. Assalamualaikum Bang, mau tanya dong, saya ada baik ya, mungkin saya tidak akan banyak melihat komentar Anda, tapi setidaknya saya tahu bahwa Anda hadir. Ya walaupun di sini ada hangat-hangat gimana gitu ya. Udah berasa ya? Udah berasa ya, enggak apa-apa. Mereka ngintip-ngintip, it's okay. Kan kita juga di sini tidak membuka-buka apa-apa dalam artian secara real, kita mana tahu ya, begitu. Artinya ini kan sisi goib dan bukan hanya kita. Mungkin kenapa kita yang paling sering merasakan karena kita yang paling berani live, dalam artian jarang kan yang mau live begini. Yang ada juga offline video mereka. Masuk ini sekarang udah dimasukin ya, lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita bicara? Bagaimana kabar Anda? Masih trauma dengan kejadian itu? Sedih rasanya ya. Tapi selain sedih, Anda trauma juga ya? Tentu lah. Tentu ya. Karena masih sakit hati. Masih sakit hati. Saya boleh tahu, sebenarnya Anda ada firasat enggak bahwa itu akan terjadi? Anda tidak tahu dan Anda shock mendengar itu. Saya mau tanya, jam berapa Anda datang di rumah itu? Setelah kejadian, Iya, ada kabar, ada kabar. langsung Kamu ke situ. kesana. Dan tidak pernah saya bayangkan saat kejadian itu. Kenapa menimpa keluarga saya? Ya. Kamu pasti memahami artinya ada tahu atau ada kecurigaan-kecurigaan tertentu sebelumnya? Tidak ada. Ada. Sudah ada, kamu sebenarnya sudah mencurigai itu. Tapi kamu tidak menyangka bahwa ini bisa lebih fatal dan buruk begitu kejadiannya.
Kamu tahu ada perselisihan-perselisihan di dalam keluarga? Ya, Uh, tapi begini, saya mau tanya sebenarnya, kalau menurut kamu sendiri, apakah pelakunya ini orang dari luar atau dalam lingkup keluarga Anda? tentunya dari keluarga. Begitu. Ya, itu jawaban dia ya teman-teman. Artinya dia punya feeling, kamu punya feeling itu karena ada masalah berarti dalam keluarga Anda. Sempat saya dengar Begitu. beberapa masalah, tapi saya anggap itu hal sepele. Apa masalah yang paling besar sebenarnya yang kamu tahu tapi akhirnya bisa memicu hal ini terjadi? Mengenai adakah masalah harta atau masalah apa? Ya, tentunya itu. Begitu. Ini saya bertanya secara umum ya, artinya kalau dalam sebuah keluarga biasanya kalau bukan masalah harta, mungkin masalah warisan juga atau masalah sakit hati kah atau apa begitu. Kamu baru sadar, artinya kamu bilang kamu datang setelah kejadian itu, pagi hari, siang hari? Pagi. Siapa yang kasih tahu? Telepon dari saudara. Ada telepon saudara dan kamu shock waktu itu. Sekali. Menurut kamu, kalau kamu bilang itu bukan orang luar, panas sekali Pak deh. Tolong ya. Sudah ya, ya. Baik. Kalau itu sumber masalah dari keluarga kamu bilang. Kira-kira menurut kamu nih ya, saya tidak tahu siapa yang kau sebut-sebut nanti misalkan ya. Tapi menurut kamu sendiri, keluarga terdekat itu seperti siapa sih? Maksudnya pelaku yang kau curigai gitu. Ada yang kamu curigai memang. Tapi tidak usah sebut ya. Kamu yakin bilang ada, cukup ya bahwa ada yang kau curigai. Iya, ada. Dekat sekali. Dekat. Dekat ya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Cuma laki-laki saja yang kau curigai. Kan keluarga kan laki-laki dan perempuan biasanya. Ya itu Hah? satunya Satunya apa? yang perempuan. Yang perempuan. Saya pernah dengar ada mobil Alphard. Siapa yang punya? Ibu. Ibu kamu? Kalau saya pernah juga lihat di sebuah video ada mobil warna putih. Itu mobilnya siapa kira-kira itu ya? Kamu tidak tahu yang itu. Kalau sepeda motor, katanya ada yang terlupa di mana begitu, saya tidak terlalu tahu, tapi ada motor. Itu motor siapa menurut kau? Kamu kenal yang punya motor itu? Tahu siapa pemilik motor? Enggak. Tidak. Kamu banyak tidak tahu masalah itu. Berarti kamu tidak tahu aja masalah helm. Yang saya inginkan hanya ingin cepatlah terungkap. Begitu ya. Capek Capek ya. setiap hari bolak-balik Tapi diperiksa. pasti kamu ada feeling kan siapa pelakunya, begitu? Ya, Ya, sudah cukup aja ya. Saya tidak akan menanyakan siapa ya. Dosa kamu cukup simpan buat kamu saja. Tapi di lingkungan keluarga kamu itu setidaknya mereka banyak bercerita tentang hal-hal yang tidak kamu ketahui. Mungkin begitu? Ini siapa? Saya tidak menanyakan hubungan kau dengan korban. Maksudnya seperti apa hubungan, ya? Tapi Amelia ini yang menjadi korban maupun Tuti ini, mereka ada memegang suatu usaha kah? ya Usaha apa itu? sama suami. Oh, begitu. Usaha kayak swalayan atau sekolah atau apa, yayasan? Yang dipegang sekarangnya itu yayasan. Yayasan. Itu konflik dari sana atau dari mana? Amelia ini sebagai apa? Bendahara atau apa? Ya, Hah? Dia yang memegang seluruh uang berarti? Oh. Ya, karena memang ada hak, ada hak apa ini? karena itu Amelia Ya, masih darah daging. begitu. Ya, Dan dia pantas harus memang yang memegang itu. ya, Dan menurut kau ada pihak lain yang tidak suka begitu? saya rasa juga begitu. Salah satunya begitu. Oh, ini kan hanya dugaan kamu juga kan? Iya. Jadi begini teman-teman ya, saya tidak terlalu banyak tahu masalah ini. Jadi saya mencoba saja berkomunikasi dengan satu sosok yang hadir di sini. Saya tidak tahu namanya karena saya tidak mau menanyakan siapa dia. Cuma tadi teman-teman bilang yang mereka akan tarik adalah salah satu keluarganya gitu.
Kamu seberapa sering ketemu dengan Amelia dan Ibu Tuti? Ya, saya antar anak saya karena dekat sekali. Rumah kamu dengan rumah Tuti dan Amelia itu berapa jaraknya? Jauh. Ya lumayan lah. Jauh sebenarnya. Oh, tapi kamu sering ke situ bawa anak kamu? Ya, karena anak senang sekali sama nenek. Oh begitu. Ya. Sampai saat ini Ya. saya kasihan Ya, karena saya menanyakan ya. beraktivitas apapun dia tidak teringat terus. Teringat ya. Saya juga kasihan sama anak saya. Begitu. Tapi setidaknya kamu apa namanya sudah memahami sebenarnya sejauh apa urusan kasus ini ya. Hanya kan ya sebagai orang yang ada hubungan secara kekeluargaan seperti yang kamu bilang, kamu tidak mungkin juga langsung menyebut-nyebut begitu. Saya tahu karena itu kan biar pihak yang berwenang yang melakukan hal-hal begitu. Begitupun kami di sini. Kami hanya mengundang Anda untuk menanyakan. Ya tadi kan teman-teman agak sulit juga sebenarnya menghadirkan Anda di sini. Ya, Anda cukup bagus di pagar-pagarnya bagus sekali, ya, dan itu bagus menurut kami, ya. Tapi ya mungkin dengan cara begini kita bisa berkomunikasi. Ya begitu teman-teman ya. Jadi saya mungkin tidak terlalu banyak bertanya dengan satu sosok ini, tapi kalian pasti sudah memahami siapa beliau ini. Baik, terima kasih Mas atas informasinya. Mudah-mudahan persoalan kasus ini bisa cepat selesai ya. Dan Anda bilang kamu sudah bosan juga ya dipanggil-panggil terus gitu ya? Capek Setiap ya? hari panggil periksa. Begitu. Ya saya harapkan Ya. cepatlah terungkap. Bagaimana kabar dengan Pak Yosep itu suami Ibu Tuti sekarang? Ya, bolak-balik. Begitu juga. Baik. Artinya mereka masih menjadi saksi begitu ya? Dia punya istri muda ya? Ya. Siapa namanya? Oh ya udah. Baik teman-teman, saya rasa untuk video kali ini kita cukupkan aja. Kita berkomunikasi dengan satu sosok. Saya tidak tahu siapa namanya ya, karena saya juga tidak menanyakan dia. Tapi nanti untuk video selanjutnya kami offline aja ya, dan nanti Anda bisa saksikan besok hari pada saat teman-teman dari Mitos menguploadnya. Jadi masih ada dua sosok yang kita akan hadirkan, tapi di sini posisinya kami di sini akan membuat video offline, bukan live begini. Ya, sebenarnya berat ya buat kami untuk melakukan video live begini, karena jarang orang mau melakukan pemanggilan-pemanggilan begini secara live. Takutnya memang banyak hawa-hawa apa gitu. Kalau dalam dunia supranatural itu ada banyak gesekan-gesekan. Terima kasih Mas sudah bisa hadir di sini ya. Saya sebut Mas, memang kamu seorang pria kan? Iya. Baik, umur kamu berapa? Boleh tahu dong? Tidak boleh itu. Enggak boleh Mas. Sudah. Oh, Kamu tidak bisa tak panggil saya. Karena itu. oh ya, oke, enggak apa-apa, it's okay. Ya, baik teman-teman, kasih keluar aja. Terima kasih banyak Mas ya sudah hadir di sini. Ya, mungkin kami juga sebagai warga masyarakat yang mendengar kasus ini, mudah-mudahan kasus ini cepat selesai ya. Begitu kami doakan juga yang terbaik buat keluarga Anda. Mudah-mudahan. Insya Allah. Baik, silakan lakukan prosesi untuk mengembalikan sosok gaib yang ada di sini. Niatkan aja, jangan ikut-ikut. Tutup. Tutup langsung. Baik teman-teman, lihat dulu itu, coba langsung Pade. Ini ya, mediatornya masih ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Nanti ada video dua lagi yang akan dibuat oleh teman-teman Mitos dan Kendari Gaib, tapi itu offline ya, karena kita tidak takutnya kita masalah video live begini ya, banyak hal-hal yang di luar jangkauan kami bisa terjadi. Makanya kami akan membuat video offline. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dengan ucapan assalamualaikum.